Hai guys, welcome back to my YouTube channel, gue Debri. Jadi di video kali ini kita bakal sama-sama belajar tentang laporan keuangan. Seperti biasa, buku yang akan gue pakai sebagai referensi di video kali ini adalah buku Financial Accounting IFRS Edition yang ditulis oleh Kieso. Nah, kalian juga bisa cek rekomendasi buku lainnya di video gue yang ini ya. Tapi kalau misalnya kalian gak punya buku ini, no worries, kalian bisa pakai buku apa aja yang kalian punya. Jadi tanpa lama-lama lagi, let's get started. Nah, pertama-tama, tentu aja kita harus paham nih, sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi keuangan sebuah perusahaan di suatu periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, pengguna dari laporan keuangan ini bisa kita kategorikan ke dalam dua kategori umum nih, yakni eksternal dan internal. Pengguna laporan keuangan eksternal contohnya adalah investor, kreditor, dan lainnya. Sedangkan contoh dari pengguna laporan keuangan internal adalah BOD atau manajemen perusahaan. Laporan keuangan sendiri sebenarnya ada banyak modelnya. Tapi model yang paling sering atau cukup umum digunakan adalah laporan keuangan ringkas atau laporan keuangan publikasi dan laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan ringkas atau publikasi merupakan laporan keuangan yang pada umumnya disajikan di koran atau di website perusahaan. Nah, untuk yang kedua adalah laporan keuangan lengkap yang biasanya bisa kita akses di www.idx.co.id. Kita coba ambil contoh random ya teman-teman dari idx.co.id. Misalnya laporan keuangan dari PT Cikarang Listrindo, salah satu perusahaan pembangkit listrik. Oke, dari daftar isinya, kita bisa lihat kalau misalnya laporan keuangan yang lengkap adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Mungkin untuk tujuan ilustrasi aja ya teman-teman. Coba kita bayangin sebuah neraca atau timbangan. Nah, supaya seimbang, sebuah laporan keuangan ini harus berisi informasi mengenai aset dan liabilitas serta ekuitas. Jadi supaya seimbang, asetnya ada di kiri, liabilitas dan ekuitasnya ada di sebelah kanan. Ya, persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, liabilitas adalah utang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan ekuitas adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, yang pertama adalah aset. Aset sendiri terdiri dari dua kategori, yakni aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Kita coba lihat contohnya dari laporan keuangan ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat kalau perusahaan memiliki aset lancar berupa kas dan setara kas, piutang, uang muka, beban dibayar di muka, dan investasi. Sedangkan aset tidak lancarnya adalah uang muka pembelian, tagihan dan aset pajak, aset hak guna, aset tetap, properti investasi, serta aset tidak lancar lainnya. Mirip dengan aset, liabilitas juga dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni liabilitas jangka pendek seperti utang usaha dan utang pajak, serta liabilitas jangka panjang seperti jaminan pelanggan, utang wesel, dan sewa. Yang terakhir adalah ekuitas. Kita bisa lihat kalau modal dari PT Cikarang Listrindo ini terdiri dari modal saham, saham treasury, tambahan modal disetor, perubahan nilai wajar, dan saldo laba. Kita juga bisa lihat kalau total aset sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan, tapi dari sisi pendapatan dan beban perusahaan. Dari laporan ini, kita juga bisa mengetahui apakah sebuah perusahaan ini sudah untung atau masih rugi sih. Oke, balik lagi ke laporan keuangan PT Cikarang Listrindo. Kita bisa lihat nih,
Pendapatan utama perusahaan adalah dari penjualan listrik kepada kawasan industri dan kepada PLN. Sedangkan beban utama perusahaan adalah beban pokok penjualan dari listrik ini. Ke bawah sedikit, kita bisa lihat bahwa perusahaan ini sudah mencetak laba nih di periode berjalan. Ya, jadi dari laporan ini kita bisa menilai profitability perusahaan. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan ini tentunya memberikan informasi mengenai modal perusahaan serta pergerakannya. Nah, contoh dari modal perusahaan ini biasanya adalah modal saham dan modal treasury atau modal yang dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas, bentuknya seperti ini nih teman-teman. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai bagaimana kemampuan atau cara perusahaan menghasilkan arus kas dari 3 aktivitas utama, yakni aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas merupakan sebuah laporan yang cukup penting nih teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya kas itu ibaratkan darah perusahaan. Coba bayangin kalau misalnya sebuah perusahaan harus membayar sesuatu, misalnya harus bayar gaji karyawan atau misalnya harus bayar utang, tapi nggak punya kas. Nah, bahaya kan ya buat likuiditas perusahaan. Sama ibaratnya dengan manusia. Kalau misalnya manusia kekurangan darah atau kehilangan darah, tentu aja manusia itu akan mengalami kesulitan kan ya. Nah, kalau misalnya arus kas perusahaan itu positif, berarti perusahaan itu tergolong perusahaan yang sehat. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK merupakan bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, misalnya kayak standar apa aja sih yang dipakai oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan ini, lalu misalnya standar apa aja yang baru diadopsi, lalu informasi mengenai perusahaan, dan informasi mengenai komponen laporan keuangan yang udah kita jelaskan tadi. Nah, jadi gimana? Sekarang udah paham lah ya kira-kira apa sih laporan keuangan itu beserta komponen-komponennya. Jadi sekian dulu nih untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. And see you on the next video ya. Bye-bye!